Hello and what's up Tojekis. Sekarang kita bersama dengan Chery Omoda 5 tahun 2023. Iya, ini merupakan mobil yang bikin kita penasaran banget di event IIMS 2023 kemarin. Kenapa? Karena SPK mobil ini mengalahkan sang raja. Iya, mengalahkan Honda HR-V. Itu adalah sesuatu yang hard to believe banget gitu ya. Tapi memang Chery kembali ke Indonesia bersama lineup Omoda ini, itu adalah langkah yang luar biasa banget. Karena harganya tetap masih di bawah 400 juta. Untuk hal semua yang kalian dapat ini, penasaran? Yes, kalau kalian melihat dari segi desain, build quality, feature, dan rasa berkendara, pasti orang gak ada yang nyangka kalau mobil ini tipe teratas RZ seperti ini itu harganya masih di 390 jutaan rupiah. Jauh lebih terjangkau dibanding rival-rivalnya yang berasal dari Jepang maupun Korea gitu ya. Karena ini udah European banget feel-nya gitu. So kayak apa sih crossover dari China dengan rasa Eropa yang bisa bikin mobil-mobil dari Jepang dan Korea ketar-ketir ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Nah, Tojangki, sebelum kita kupas luar dan dalam si Omoda 5 ini, kita penasaran dengan rasa berkendaranya. Apa betul dia lebih fun to drive dibanding Honda HR-V? Yuk kita test drive, let's go! Nah, Tojangkis, Chery Omoda 5 tahun 2023. Semenjak kita pertama kali ngeliat mobil ini menginjak tanah Indonesia, sebenarnya kita udah penasaran banget, pengen review luar dalam, terutama pengen coba rasa berkendaranya. Karena waktu itu kita kan pertama kali review produk Chery yang baru semenjak mereka reborn di sini, yaitu Chery 38 Pro di video satu ini. Itu kita udah terkesan sekali gitu ya. Mereka dibandingkan yang dahulu, yang lama banget. Dulu kan sempat mereka juga eksis di Indonesia dengan produk seperti Chery QQ ataupun Chery Tigo yang lama, Chery E-Star gitu ya. Itu transformasinya tuh langit dan bumi, jauh banget. Makanya sekarang mereka pede pengen memposisikan diri mereka sebagai premium brand di sini gitu, dan mereka menjual mobilnya pun top down ya strateginya. Makanya Tigo duluan yang keluarin yang mahal, kemudian baru turun sampai ke akhirnya ada Omoda 5 ini. Dan Omoda 5 ini sudah made in Indonesia alias sudah CKD. Kalian bisa lihat di pintu sini juga ada tulisannya made in Indonesia. Makanya harganya bisa sangat terjangkau sekali. Ini untuk tipe RZ, tipe yang paling atas, itu harganya masih di 390-an juta rupiah, yang artinya dengan segala fitur performa dan kenyamanan ini, harganya masih di bawah 400 juta. Jauh banget dibandingkan Honda HR-V tipe teratas sekarang sudah tembus 500 juta lebih. Hyundai Creta tipe teratas juga sudah tembus 400 juta lebih. Jadi memang selisihnya lumayan gitu ya. Tapi kayak apa sih rasa berkendara dari produk terbaru Chery yang desainnya nyentrik, luar dan dalam dengan fitur yang sangat mumpuni ini? Nah, sekarang kita bahas driving impression-nya dulu. Mulai dari 3 hal positifnya. Yang pertama-tama yang kita suka adalah soal performanya tentunya. Iya, untuk mobil di bawah harga 400 juta, mobil ini sudah dibekali dengan mesin 1500 cc turbocharge yang menghasilkan tenaga 145 horsepower dengan torsi 230 Nm. Itu logo di belakang, makanya ada 230T, itu adalah logo untuk torsinya gitu ya. Unik sih. Dan itu adalah angka yang impresif untuk mobil di bawah 400 juta rupiah. 0 sampai 100. Wih, effortless banget. Itu bisa ditempuh dalam waktu 9,2 detik. Dan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, nggak usah dibandingin sama HR-V yang SI ke bawah deh, yang NA gitu. Itu kan bolot banget. Kita bandingin sama HR-V RS aja yang harganya itu ratusan juta lebih mahal dari ini,
Untuk akselerasi 0 sampai 60-nya ini lebih cepat 0,1 detik. Iya, 0 sampai 60 ini lebih kencang dibandingkan HR-V RS yang tenaganya 170-an HP. Jadi impresif banget. Ya walaupun di made ke transmisi CVT dan CVT-nya can be better, tapi menurut kita ini udah impresif banget. Dan performa tersebut juga didukung dengan body control yang baik. Jadi pada saat kalian misalnya lane change kayak gini gitu, mobil itu terasa solid, body roll-nya sangat minim, terasa controllable, dan terasa enak gitu. Body control-nya kalau kalian mau nikung-nikung tuh European banget. Setirnya memang kalian bisa pilih antara mode eco atau mode sport, tapi kita saranin di lock di sport aja gitu ya, mau mode apapun. Karena setirnya sendiri kalau di mode eco dia jadi overly enteng, dan memang setirnya sendiri terasa agak overly assisted kayak kebanyakan crossover zaman sekarang gitu kan. Tapi ya masih cukup oke lah. Lanjut ke hal yang kedua, yaitu soal kenyamanannya. Kenyamanan dari mobil ini itu lagi-lagi very European feeling. Kenapa? Karena kita bahas dari bantingannya dulu. Bantingannya tuh karakternya lagi-lagi nyambung ke body control yang tadi gue bilang ya. Ini tuh empuk, tapi bukan empuk yang goyang-goyang kayak HR-V. HR-V kan empuk tapi kayak kapal gitu kan. Kalau ini tuh empuk, tapi kalau kalian lagi lewat lagi high speed gitu-gitu, dia stiffnya keluar. Iya, jadi terasa cukup assuring. Tapi kalau kalian lewat jalan-jalan gak rata, itu dia teredam dengan sangat baik gitu. Kaku, tapi nyaman. Jadi kalau kalian sambungan gitu, semuanya tuh nyaman, semuanya tuh peredamannya NVH-nya tuh bagus. Apalagi di dalam kabin sini kalian juga mendapatkan kenyamanan dengan jok kulit, dengan fitur yang udah mumpuni juga. Dan ini pun kacanya double glass. Iya, untuk mobil di bawah 400 juta kacanya udah double glass. Itu adalah sesuatu yang belum pernah gue temuin di mobil lainnya sih di Indonesia gitu ya. Makanya peredaman suaranya dari luar gitu, peredaman suara dari jalannya itu teredam dengan top banget, enak gitu ya. Termasuk pada saat kalian lagi manuver, mobil ini juga didukung dengan banyak teknologi yang membantu kalian untuk lebih memudahkan. Contohnya dia udah ada kamera 360, dan ini sendiri kamera 360 bisa kalian akses di sini ataupun bisa langsung nyala pas kalian ngesen gitu-gitu. Nah ini kamera 360 pun bagus banget karena dia bisa diputer-puter kayak ala-ala mobil-mobil Eropa kayak BMW gitu ya. Dan kalau kalian muter-muterin setirnya, dia pun udah dynamic guidance line dan halus banget. Ini dynamic guidance line paling halus yang pernah gue lihat untuk mobil di bawah 500 juta. Paling bagus kualitasnya. China tidak bisa kalian remehkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah soal fitur ADAS yang lengkap. Iya, jadi untuk Chery Omoda sendiri ini, Omoda 5 itu kan ditawarkan dengan dua tipe. Ada yang Z dan yang RZ. Nah, untuk kedua tipe tersebut, dua-duanya sudah dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System by Chery yang meliputi 12 fitur keamanan yang bisa fungsinya banyak. Ada forward collision alert, ada auto braking function, ada rear cross traffic alert, ada blind spot monitoring, ada lane keeping assist, lane departure warning, lane departure prevention, sampai adaptive cruise control pun ada, sampai low speed follow. Iya, jadi dia punya traffic jam assist yang sangat-sangat enak banget dipakai pas kalian lagi macet. Kalian nggak perlu ngegas ngerem lagi. Pas kalian macet dia akan otomatis ngerem sendiri. Kalau kalian pengen jalan, depannya udah jalan, ada warningnya juga, vehicle departure alert sini. Kalian tinggal pencet logo yang ada di sini, resume, udah dia jalan lagi. Luar biasa. Namun tentunya tidak ada mobil yang sempurna. Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Chery Omoda 5 ini. Yang pertama-tama adalah driving positionnya, terutama setirnya. Iya, setirnya sebenarnya ya yang gue bilang agak overly assisted, tapi gue don't mind itu. Yang agak gue mind adalah posisi angle setirnya. Ini setir sebenarnya kan dia sudah bisa di-adjust ya di sini. Dia udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga gitu. Nah, tapi menurut gua posisi setirnya itu dia masih agak terlalu ngedongak ke depan. Jadi posisi tangan kalian tuh gak yang tegak begini, tapi yang agak begini, agak ke atas sedikit gitu ya. Jadi akan bisa dibuat lebih nyaman kalau sebenarnya setirnya bisa ditegakin ke belakang sedikit. Kemudian ke bagian joknya. Joknya sebenarnya udah ya sporty banget secara tampangnya. Dia udah kukulitan, modelnya sport banget, seats kayak gini, menopang kepalanya juga enak gitu ya.
dan dia pun udah ventilated jadi udah nyaman. Tapi yang permasalahan gue adalah joknya tuh nggak terlalu besar untuk bagian base-nya. Jadi kalau misalnya kalian bum alias pantatnya tuh gede kayak gue atau kayak Alex gitu, jok ini agak kekecilan. Tapi menurut gue itu ya karena badan gue gede aja sih dan badan Alex gede gitu ya. Kalau untuk badan orang yang rata-rata orang Indonesia, sebenarnya joknya ya muat-muat aja. Tapi kalau joknya dibikin lebih gede sedikit di bagian base-nya, harusnya bisa membuat posisi mengemudinya lebih nyaman lagi. Kemudian yang kedua adalah soal auto steeringnya. Mobil ini kan seperti yang gue bilang udah punya ADAS, jadi dia udah bisa lane keeping assist, sudah ada lane centering juga gitu ya. Jadi kalian bisa dikit-dikit lepas tangan gitu, dia bakal baca marka jalan dan ngikutin secara otomatis. Tapi nggak kayak contohnya seperti Hyundai Creta yang dia tuh bisa membaca marka jalan tanpa nyalain adaptive cruise ya. Nggak punya adaptive cruise sih dia gitu kan. Kalau ini kan dia punya adaptive cruise. Ini tuh nggak bisa. Jadi ini tuh kalau kalian pengen nyalain auto steeringnya, otomatis adaptive cruise-nya akan nyala. Dan menurut gue itu agak bikin kesel. Kenapa? Karena kan sebenarnya bisa dipisah antara auto steering dengan adaptive cruise-nya gitu ya. Kenapa nggak dipisah aja, kan lebih enak gitu kan. Kalau disatuin tuh tiap kali kita main nyalain, ya otomatis adaptive cruise-nya ya ikutan nyala juga gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah soal space atau kenyamanan di bagian baris keduanya. Karena mobil ini sloping roofline, kaca ke belakang mengecil gitu ya, otomatis jok baris keduanya dia terasa agak gelap berkat kacanya yang kecil dan atap yang melandai. Ditambah lagi reclining angle dari jok baris kedua itu tidak bisa di-adjust, jadi fix seperti itu aja. Yang menurut gua dia agak sedikit tegak, walaupun dia nggak yang tegak banget sampai mengganggu, dia masih ngikutin kontur badan. Tapi kalau dia bisa di-adjust lebih recline dikit aja gitu ya, pasti akan lebih enak lagi untuk duduk di belakang. Namun secara overall menurut gua Chery Omoda 5 ini sudah merupakan sebuah benchmark baru sih untuk crossover di bawah 400 juta. Iya, benchmark. Kenapa? Karena gue bilang nggak ada mobil di bawah 400 juta yang bisa menandingi ini secara performa, secara kenyamanan, secara fitur. Ini tuh overkill banget gitu. Gue yakin sih ini bisa dijual harga segini karena ini kan dia sudah made in Indonesia gitu ya. Tapi ini udah sangat overkill. Dan juga kalau bicara soal konsumsi BBM, mobil ini juga masih tergolong oke banget kok untuk ukuran 1500 cc turbo. Kita bisa averaging itu sekitar 1:9. Ya nggak yang irit banget, tapi kan lagi-lagi dia kan turbo, jadi menurut kita masih yang acceptable 1.9 gitu ya. Ditambah dengan performanya juga yang luar biasa, itu menurut gua angka yang masih sangat bisa diterima sekali gitu. Apalagi kalau kita mendengar Chery yang kedepannya after sales-nya akan semakin besar, termasuk garansi mobil ini. Garansinya itu sekarang menjadi yang paling imbak di Indonesia, karena garansinya itu 1 juta kilometer. Sejuta kilometer atau 10 tahun. Kalian punya anak kalian lulus SD masih ada garansi mobil, kayak pede banget gitu loh. Dan kita benar-benar ya tinggal tunggu waktu aja pembuktian dari mereka. Tapi menurut kita sejauh ini sih komitmen mereka di Indonesia terlihat serius. Ditandai juga mereka sering banget ikut pameran lately, dan bahkan nanti kan di Gias mereka juga ikut pameran lagi. Dan konon nanti kedepannya bakal ada versi full electric dari si Omoda 5 ini, dan itu kita can't wait banget. Tapi yang jelas untuk budget di bawah 400 juta rupiah, ini adalah salah satu mobil terbaik yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Kalau bukan yang terbaik, kalau buat harian, buat pakai sendiri, buat ngampus, buat commute dalam kota, Omoda 5 ini udah 5 stars dari Lagnats. Eksteriornya tampil berani dan futuristik, seperti mobil konsep yang turun ke jalan dan sering dikira mobil listrik. Apalagi untuk varian RZ, ia ada aksen merah yang membuatnya lebih racing. Nah, Autojunkies, Chery Omoda 5 tahun 2023. Seperti yang tadi kita bilang di bagian driving impression, mobil ini benar-benar bikin kita terkejut banget. Kenapa? Karena dari segi rasa berkendaranya, kenyamanannya, performanya, build quality-nya, NVH-nya, ini udah one step above dibanding competition-nya yang berasal dari Korea maupun Jepang gitu ya. Ini udah
European feel banget gitu. Jadi ini bisa sebenarnya buat lawan compact crossover asal Eropa. Tapi dengan harga yang bikin kita geleng-geleng kepala dan jadi berpikir berkali-kali bahwa Jepang tuh untungnya berapa gitu ya. Karena ini pun tipe teratas masih di bawah 400 juta. Jadi comeback Cherry tuh nggak main-main ya. Luar biasa lah, gebrakannya cukup revolusioner. Tapi sekarang kita lanjut ke bahas eksteriornya, desainnya gitu ya. Karena kan salah satu faktor yang menjadi penentu banget bagi orang Indonesia pas beli mobil kan desain. Karena orang Indonesia tuh kebanyakan visual gitu kan. Nah, secara desain, si Omoda 5 ini juga udah keren banget menurut kita. Kenapa? Karena ini tuh berbeda dengan contohnya Tigo series. Kan waktu itu kita review mobil paling mewahnya Cherry di sini, yaitu Tigo 8 Pro. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian cek video yang sebelah sini. Itu juga mobil enak banget untuk sebuah SUV 3 baris yang cocok buat dipakai keluarga. Tenaganya gak ngotak gitu ya. Nah, untuk lineup ini sendiri, Cherry itu sebenarnya di sana punya lineup baru yang mereka sebut Omoda series. Iya, jadi Omoda tuh untuk desain yang lebih striking, lebih futuristik, dan ini pun Omoda 5. Nanti kedepannya ada Omoda 3 dan Omoda lain-lainnya. Nah, si Omoda 5 ini kalau mau dibilang dia saingannya Honda HR-V ataupun Hyundai Creta gitu, sebenarnya agak kurang tepat sih. Kenapa? Karena kelasnya Omoda itu dia di atas itu. Karena untuk lawan HR-V udah ada contohnya Tigo 3 gitu ya. Nah, Omoda ini sebenarnya dia secara panjang gitu, secara desain ini lebih cocok disandingkan ke seperti Mazda CX-30. Iya, yang kayak agak coupe siluet gitu, dan dia pun lebih striking gitu ya. Nah, warnanya ini pun walaupun ini bukan hero color ya, karena kan di iklan mereka tuh mereka rata-rata pakai warna yang abu-abu. Tapi ini warna yang sangat lucu sekali di mobil ini, karena dia hijau, bukan hijau, biru maksudnya. Biru muda yang terang banget, mirip seperti biru N-Line yang ada di Hyundai. Dari atas, atapnya terlihat melandai, antena sudah shark fin, dan udah ada integrated turbo spoiler yang desainnya keren banget. Karena dia ada dual tier gini ya spoilernya ya. Jadi ada di atas yang body color, di bawahnya ada aksen warna merah, dan ini bolong untuk menghilangkan turbulensi di belakang. Nice thought. Di belakang sini juga terbrake stop lamp sudah LED, kaca udah ada defogger, dan wiper pun sudah rapi, model frameless seperti mobil Eropa. Di sini juga memang dia untuk badging, Cherry-nya itu berbeda dengan yang di bagian depan yang pakai logo oval gitu ya. Kalau di belakang sini dia pakai lettering Cherry seperti ini yang bikinnya terlihat lebih premium dan lebih eksklusif. Dan di bawah ada logo Omoda 5 dan 230T. Iya, jadi 230T itu ada hubungannya sama mesinnya. Apa, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Dan tentunya dia pasti turbocharge ya, 1500cc turbo. Di bawah bumpernya juga ada aksen cladding hitam seperti, karena ini tetap sebuah crossover dengan aksen ala-ala carbon look di bagian atasnya, dan ada aksen diffuser di bagian bawah yang desainnya warna gunmetal seperti ini. Ada aksen satin chrome yang menyeberang bikin mobilnya lebih lebar, dan di sini pun ada aksen seperti fake muffler ya sayangnya. Ya, kebanyakan kayak gini sih, tapi ya menurut kita ya udahlah, at least dia aksennya cukup rapi gitu. Knalpot aslinya di bawah. Untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor yang flush di bagian sininya, termasuk dia pun tentunya udah ada kamera mundur yang disematkan di bawah logo Cherry sebelah sininya. Bicara soal taillights, ini mikanya sebenarnya nyebrang. Kayak gini nih, wih, dari ujung ke ujung. Lagi ngetren banget kan zaman sekarang. Tapi, taillights ya itu di bagian pinggirnya sebelah sini. Dan ini dia 3D look banget, karena dia kayak beruas-ruas garis-garis vertikal kayak gini ya. Dan ini pun pas kalian contohnya mendekat atau menjauh, ini tuh ada animationnya. Dia nggak yang nyala langsung pek gitu, nggak. Dia kayak bisa nyalanya brrrr gitu. Jadi lucu banget. Termasuk untuk taillights dia sudah full LED. Untuk lampu senja lampu rem di bagian ruas-ruas sebelah sini, lampu sein LED, garis di bagian sini yang sudah sequential, dan lampu mundur juga di bagian tengah sini sudah LED juga. Dan karena standar Eropa, dia pun ada rear fog lamp yang dimount di bagian bawah bumper sebelah sininya. Berlanjut ke bagian side profile, kelihatan banget nih sloping roofline design yang bikin dia terlihat dinamis dan cap forward gitu ya. Kesannya mobilnya sedang melaju kencang walaupun lagi diam. Dan dia pun ada aksen floating roof karena ada bagian pilar belakang sini di blackout yang langsung nyambung ke bagian kaca belakangnya. Ada punuk juga di bagian sini yang lagi-lagi bikin mobilnya tuh kayak dinamis gitu ya, dengan garis-garis bodi yang sangat-sangat prominent sekali. Nah, di sini pun untuk pilar-pilar lagi-lagi dia sudah sangat premium karena dia pilarnya sudah piano black kayak gini ya, nggak main plastik-plastik murahan lagi, dengan aksen window line yang juga warna piano black juga. Door handle dia full sewarna body. Dan dia model grip type seperti ini, ada aksen chrome manis tipis di bagian tengahnya, dan dia pun sudah ada akses keyless entry untuk pintu drivernya aja, seperti itu. Tapi kalau kalian pengen keluar masuk, sebenarnya kalian nggak perlu kayak
pencet atau pegang gitu ya. Karena mobil ini ada proximity sensor, kalau kalian bawa kuncinya, kalian mendekat, dia akan otomatis welcome. Mulai dari animasi lampu, welcome light, sampai kalau kalian udah deket banget, dia akan otomatis unlock tanpa kalian pegang apa-apa. Begitupun kalau kalian jalan menjauh, kalian tinggal tutup pintu, tinggalin aja udah, dia otomatis akan mengunci sendiri pas dia udah mendetek kuncinya udah cukup jauh. Jadi canggih lah. Nah, over fender sampai ke bagian samping sini pun masih ada kelading-kelading hitam khas dengan crossover, dan ketemu lagi ada aksen merah di bagian rocker panelnya bawah sebelah sini yang matching dengan aksen yang ada di bagian spoiler belakangnya. Jadi untuk tipe RZ, memang mobil ini ada banyak permainan aksen merah dari spoiler, dari rocker panel sampai ke bagian side mirror. Ini juga ada aksen warna merahnya. Side mirrornya dia piano black seperti ini, model pedestal, udah sporty banget gitu ya seperti ini. Dan dia pun sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, dan pastinya udah ada lampu sen di bagian sebelah sininya. Termasuk safety-nya, udah ada blind spot warning di bagian kacanya dalam sini, dan juga ada kamera di bagian bawah sini karena kamera mobil ini sudah 360. Termasuk di bagian sini juga ada welcome light bertuliskan Omoda ke bagian bawah. Pas kalian mendekat, dia akan otomatis membuka dan menyinarkan welcome light tersebut. Keren lah. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Chery Omoda 5. Iya, sebenarnya untuk peleknya ini sendiri cukup unik ya. Kenapa? Karena dia finishingnya itu agak nggak biasa gitu. Dia black glossy, tapi dia ada aksen merah-merahnya lagi, khusus untuk varian RZ seperti ini yang matching dengan merah-merah yang di spion, rocker panel, wing, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi cukup lucu lah dengan logo Chery di bagian tengah. Secara ukuran, ini sebenarnya tuh nggak kecil-kecil amat. Dia ring 18 inci, tapi karena bodinya memang kayak yang gue bilang, dia secara ukuran lebih mirip ke CX-30 dibanding HR-V, memang peleknya jadi kesannya tuh pas aja, dia nggak yang terlalu gede. Nah, ini sendiri bannya pun unik, dia pakai GT Comfort dengan ukuran 21555 R18. Pengereman depan belakang udah full cakram semua pastinya, dengan kaliper yang merah juga depan dan belakang juga, karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Safety-nya juga udah lengkap banget. Yang standar kayak ABS, EBD, BA, VSC gitu-gitu udah ada semua. Bahkan fitur-fitur seperti brake hold, hill start assist gitu-gitu juga ada. Bahkan mobil ini juga ditawarkan dengan sistem ADAS yang meliputi 12 teknologi canggih yang lebih lengkap dibanding teman-teman sekelasnya. Karena gak cuma varian RZ ini aja yang punya ADAS, varian Z yang tipe bawah juga tetap ada ADAS-nya. Dan itu pun mencakup hal seperti forward collision mitigation, lane keeping assist, blind spot detection, sampai adaptive cruise control juga punya. Canggih banget lah. Dan sampai kita untuk bahas bagian paling eye-catching dan unik dari si Chery Omoda 5, yaitu bagian fascia depannya. Karena grill depannya ini memang dia sangat-sangat unik dan berbeda dibanding mobil lain gitu ya. Dia desainnya kayak nggak ada pembatas antara bumper dengan grillnya. Jadi langsung tiba-tiba melebur, langsung jadi grill ke bagian tengah sini. Mirip seperti Hyundai Stargazer yang tipe bawah-bawah gitu. Tapi ini menurut gue justru aplikasi yang sangat unik, karena di jalan tuh dia jadi eye-catching banget. Termasuk di bagian slot-slot grillnya ini, dia dalamnya warnanya piano black, jadi kesannya premium, dan ada titik-titik diamond satin chrome juga di bagian sininya gitu ya. Jadi kesannya memang seperti mobil yang datang dari masa depan. Atau bahkan ada yang sering nanya, apakah ini EV gitu ya? Bukan, ini mobil internal combustion turbo pula. Di atas ada aksen chrome lagi yang menyambungkan antara lampu di bagian atas ini, jadi kesannya itu kohesif dengan logo Chery di bagian tengah yang sudah pakai logo baru yang full oval, tidak keluar di bagian bawahnya. Bumpernya besar sampai bagian atas ini, sampai ke kelading-kelading hitam di bagian bawah sini yang lagi-lagi menegaskan kesan SUV. Dan di bagian airdam bawahnya juga ada garis merah yang senada dengan di bagian pelek, spion, rocker panel, dan di bagian wingnya. Jadi aksen merahnya sampai ke depan juga ada. Nah, untuk bagian fog lamp housing dia juga kesannya tuh kayak ada ventilasi di sini, dan ini functional. Ya, jadi ini beneran bolong untuk memperbaiki airflow dan mencegah turbulensi di bagian fender dalamnya sebelah sini. Jadi nice ya, no fakery di sini. Safety di depan, 2 titik corner sensor sewarna body di bagian sini, termasuk ada juga radar di bagian tengah bawah sininya. Karena kan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur seperti adaptive cruise control sampai traffic jam assist. Jadi pas kalian lagi macet, dia akan ngerem dan jalan ngikutin mobil depan tanpa kalian harus sentuh pedal rem atau gasnya. Jadi udah sangat-sangat nikmat banget pas macet. Perlampuan di depan sini pun dia sudah full LED. Pertama-tama kalau kalian nyalain, DRL-nya itu di bagian atas sini. Yang ini bentuknya kayak ada slot intake-nya gitu ya. Jadi lucu banget desainnya. Dan dia seperti letter T ke bagian sini. Pas kalian nyala lampu senja, ini bakal ngedim untuk jadi lampu senja. Low beam dan high beam, dual proyektor LED di bagian sini. Jadi di bagian bawah ini proyektor besar untuk yang low beamnya. Fog lamp di bawah
dia juga sudah multi reflektor LED, termasuk untuk lampu sein, dia sequential di bagian atas ininya. Dan sequentialnya itu nggak kayak kebanyakan mobil asal China yang kelihatan cheap gitu ya. Ini terlihat smooth dan seperti sequential mobil premium Jepang maupun Eropa. Dan di atas ini, wiper juga sudah menggunakan wiper frameless, jadi lagi-lagi kesannya sangat Eropa sekali. Di atas pun ada kamera yang juga ikut membantu sistem ADAS ke bagian depannya. Dan secara overall, desain dari si Chery Omoda 5 ini menurut gua sudah lumayan breakthrough secara tampangnya, karena dia terlihat dinamis, futuristik, dan eye-catching banget. Tapi nggak hanya jual tampang, karena rasa berkendara dan fitur di interiornya yang kita akan cek sebelah lagi, itu juga nggak kalah keren dan nggak kalah advance. Interior yang memberikan kesan high-tech dan seperti mobil Eropa yang serba horizontal, apalagi dengan full layar di bagian depannya dan sport bucket seats, ia sangat berkarakter. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Chery Omoda 5. Pintunya berat dan solid banget, khas dengan mobil-mobil asal Tiongkok. Tapi yang kita suka, feeling nutup dan buka pintunya, ini mungkin menurut kita jadi yang terbaik untuk mobil di bawah 500 juta. Karena dia terasa solid gitu. Tuh, kayak blep gitu ya. Sangat-sangat berkualitas. Dan karpetnya juga ada emboss Omoda 5. Jadi ada welcomingnya juga. Tuh, nutup langsung kedap gitu ya. Berasa banget kabinnya tuh high quality. Nah, begitu guys, interior dari si Chery Omoda 5 tahun 2023. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di bagian dalam sini, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support, komen, share, klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah racing untuk subscribe channel Laknat Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di Laknat Standard saja untuk info otomatis yang terbaik pasti menghibur kalian semua. Oke, kita kenalan dulu dengan kuncinya seperti biasa. Kuncinya pun terasa premium, kayak gini. Iya, jadi dia kayak pebble gitu ya, dan dia full piano black, tiada ada plastik murah sama sekali. Logo Chery di bagian balik sini, dan di baliknya ada 4 buah tombol. Ada unlock di bagian atas, ada untuk buka power tailgate di bagian bawahnya, ada untuk lock di bagian bawahnya lagi, dan juga ada hold untuk remote engine start. Iya, jadi dia udah punya fungsi remote start. Kalau kalian misalnya pagi-pagi malas keluar rumah untuk manasin mobil, kalian tinggal hold aja tombol ini, maka mobil ini akan langsung menyala di garasi kalian. Termasuk pas dia nyala, AC-nya pun langsung dalam keadaan menyala gitu ya. Jadi pas kalian masuk, selain mesin udah panas, kabin pun sudah dingin. Jadi nice banget. Termasuk juga ada fungsi smart power tailgate, dan juga untuk buka kaca-kaca jendela termasuk panoramiknya dari kuncinya ini. Nice lah ya. Nah, dan tentunya dia pun sudah engine start stop button di bagian kiri driver sebelah sini. Engine start stop buttonnya terlihat seperti mirip Mercedes-Benz gitu ya, tapi ya mewah berpendar. So, put on the brake, yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpaduan mesin dari si Chery Omoda 5 ini sangat impresif karena ia menjadi salah satu mobil termurah dengan mesin 1.5 turbo. Mesinnya 1500cc SQRI 4T15C inline 4 DOHC turbocharged, tenaganya 145 HP dengan torsi 230 Nm yang dimake ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 9,2 detik, itu udah impresif banget. Dan konsumsi BBM-nya juga masih oke, kita rata-rata bisa dapat 1:9,9, sepadan banget dengan performanya. Oke, lanjut bahas soal interior si Omoda 5 dari Build Quality and Materials. Ini pun contohnya di bagian atas ini dia sudah soft touch material. Iya, untuk bagian door trim atasnya dia memang hard plastik, tapi bagian armrest dia udah soft, jadi udah cukup oke lah. Dashboardnya desainnya ala-ala mobil premium Eropa yang serba dibuat horizontal, jadi kabinnya terkesan lebih lapang dengan aksen-aksen piano black di bagian sebelah sininya. Ada aksen satin chrome yang nyambung dari lubang AC sampai ke tengah, lanjut sampai ke bagian kanan sini. Lagi-lagi desainnya itu Eropa banget. Glove box, soft opening, dan cukup besar, jadi udah oke lah. Termasuk di bagian tengah sini, kita lanjut bahas soal infotainmentnya dulu. Infotainmentnya seperti ini, iya, jadi dia modelnya freestanding display yang seolah nyambung dari tengah ke bagian speedometer bagian kanannya. Nah, di bagian tengah sini, ini khusus multimedia, dan dia pun
screensavernya kayak gambar planet-planet gini ya, sangat futuristik. Kalau kita nyalain, nah ini masuk ke menu utamanya. Menu utamanya seperti ini, ada untuk picture, vehicle setting, local setting, phone, media, system update. Dia pun sudah kompatibel dengan Android Auto dan Apple CarPlay, serta ada electric manual, jadi udah nggak main buku lagi. Termasuk ada video dan ada AVM alias kamera 360. Nah di bagian kanannya ada ini kayak teman perjalanan kalian yang akan terus berkedip gitu ya. Di bawahnya ada untuk shortcut media, teleponi, dan balik ke home-nya. Dan pastinya mobil ini pun sudah punya voice command. Kalian tinggal ngomong, "Hello Cherry, What's up? open driver window." Opening driver Nah, window. ini langsung terbuka untuk bagian jendela pengemudinya. Dan karena jendelanya sudah full auto dari bagian depan sampai belakang, kalian pun bisa buka jendela secara individual. "Hello Cherry, I'm listening. close driver window." Alright, closed. Seperti itu. Nah, di sini sendiri kalau kita cek bagian settingnya tuh ada dua. Settingnya ada vehicle setting dan local setting. Kita cek local setting dulu. Nah, jadi ada untuk Bluetooth, ini Bluetooth teleponi, ada buat connect Wi-Fi, ada untuk dia bisa hotspot ya. Kalian bisa cek soundnya seperti ini. Kalian bisa pilih-pilih atur-atur speed volume gini-gini. Karena kan ini secara sound system dia juga udah oke banget karena bawaannya sudah menggunakan premium sound by Sony. Iya, jadi oke lah, suaranya udah cukup enak. Voice, kalian bisa voice activation, gini-gini segala macam. Display, nah display ini kalian bisa atur brightness dan kalian bisa pilih tema. Temanya itu ada 3. Ada fashion, ada streamer, dan ada classic. Nah sekarang seperti ini yang futuristik. Ini temanya namanya streamer. Mirip kayak mobil listrik ya. Ini displaynya mirip kayak yang kalian temukan di Ioniq 5 gitu, yang serba kayak Tron gini. Kalau kalian pengemudi wanita, kalian pilih fashion. Nah ini akan langsung switching theme, dan ini langsung berubah jadi mode yang lebih modis, kayak ada garis-garis gini, ada berpendar ungu gini ya. Jadi agak lebih sedikit feminim. Tapi yang menjadi favorit gua sih, itu temanya adalah klasik. Kenapa? Karena klasik ini temanya ada dialnya. Iya. Nah kayak gini. Tuh, dial speedometer di bagian kiri, dial rev counter di bagian kanan gitu ya. Sangat klasik tapi tetap neo retro. Keren lah. Balik lagi. Nah ini pun sebelahnya ada buat ngatur sistem gitu ya. Storage, restore factory setting gitu-gitu. Oke, balik ke home. Kita sekarang ke vehicle setting. Di vehicle setting juga ada banyak, ada untuk fungsi smart key-nya, kalian bisa ada welcome light, ada untuk tailgate ini smart power tailgate gitu ya, smart sensor unlock gitu-gitu yang kayak kalian bisa walk in unlock atau walk out lock gitu juga bisa. Lighting settingnya ada headlamp delay, intelligent high beam, tentunya mobil ini udah ada adaptive auto high beam juga. Bahkan kalian mengatur ketinggian headlamp depan itu bisa langsung dari sini. Tuh. Jadi kalian seberapa tinggi sorotannya bisa diatur dari sini. Canggih banget. Driver assistance system. Nah, ini untuk ADAS-nya. Blind spot detection, forward collision warning, automatic emergency braking, lane departure warning, sampai lane departure sensitivity ya bisa diatur, emergency lane keeping assist, lane departure prevention, intelligent avoidance, drive away information, dan steering force-nya ini kalian bisa pilih mau ikut mode atau langsung di lock ke sport. Dan gua saranin kayak tadi pas driving impression, mendingan pilih di sport aja karena dia paling enak menurut gua. Nah, personalized setting, ambient light, karena mobil ini udah punya ambient light di bagian dalamnya, kalian bisa atur brightness, kan kalian bisa atur untuk warnanya sendiri tentunya RGB, kalian bisa putar-putar atur sesuai dengan warna yang kalian mau. Atau kalau kalian misalnya pengen ngikutin musik, ambient light music rhythm, kalian tinggal nyalain ini, dia bakal disco untuk ngikutin musiknya, jadi lebih kekinian dan lebih jaksel. Oke, kemudian ada basic vehicle information kayak automatic lock, wireless charging, gini-gini udah ada, dan ada air conditioning setting. Nah, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada controls untuk AC-nya, dan ini modelnya capacitive touch button, dan dia menyatu ke panel piano black sebelah sini ya, jadi kesannya futuristik. Nah, dari bagian paling kanan ini untuk fan speed, gedein, kecilin, dan langsung muncul menunya di bagian layarnya sebelah sininya. Ini pun kalian bisa atur dari sini, kayak contohnya arah semburan mau ke depan, mau ke kepala aja, kepala kaki, udah lengkap semua. Dual zone tentunya, kalian bisa atur suhunya, kayak di bagian kanan dan kiri, itu bisa beda-beda. Nah di bawahnya pun ada air circulation untuk mati nyalain AC, kemudian ada front defogger dan sync function, termasuk untuk ventilated seat alias cooler seat pun udah ada 3 level untuk 2 jok depannya, jadi pas kalian duduk udah adem. Nice. Di bawah sini pun sama, jadi kalian bisa ngatur juga untuk matiin AC, tinggal pencet ini aja, untuk nyalain tinggal kalian nyalain lagi di sini. Ada auto climate function dan ada pengaturan temperature yang pastinya masih ada heaternya juga, jadi lengkap.
engine start stop button di bagian kanan. Lanjut ke bagian center console, ini pun dia modelnya high console ala-ala mobil Eropa dengan aksen warna brass. Iya, karena di interiornya aksennya bukan merah, aksennya justru hitam dengan brass, kayak warna perunggu yang lagi in di supercar Eropa gitu ya. Nah, di depan sini langsung ada open storage untuk 2 buah handphone. Kalian bisa taruh di bagian kiri maupun kanan. Tapi di bagian kiri ini langsung ada wireless charger. Jadi kalau kalian taruh handphone di sini langsung akan nge-charge, dan enaknya lagi pas kalian lagi nyetir, misal kalian buka Maps gitu ya, Google Maps atau Apple Map gitu, kalian taruh sini, handphonenya sambil nge-charge, kalian bisa langsung lihat mapnya di situ tanpa terlalu rendah atau gimana. Jadi enak banget posisinya. Yang sebelah kanan ini gak ada wireless charging, tapi tetap kalian bisa taruh handphone, dan juga ada proximity key detektornya di bagian sebelah sininya. Nah, di bawahnya ini penyimpanan yang sangat besar. Kalian bisa taruh barang-barang karena ini langsung pass through ke bagian kaki pengemudi juga. Dan di sini pun ada lapisan karet, dan juga di depannya ada colok-colokan. Yang di atas ada USB untuk input untuk infotainmentnya, dan di bawahnya ada USB Type-C untuk charging. Di bagian sebelah kanannya yang dekat pengemudi, ini ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai buat charging. Kalau kurang bisa colok adaptor sendiri. Oke lah, ke belakang kita masuk ke bagian shifternya, dan ini adalah salah satu mobil termurah di Indonesia dengan electric shifter. Iya, kenapa? Karena shifternya ini udah nggak yang gerg gitu lagi. Ini seperti joysticknya BMW atau seperti transmisinya AMG bahkan ya shifternya, karena dia pipis kayak gini dan dia balik ke tengah kayak mundur, netral gitu ya, balik ke tengah, dan ini feel-nya tuh premium banget, enak gitu rasanya. Termasuk kalau kalian masuk mundur, tentunya langsung menyala. Di sini ada sistem kamera 360-nya yang tentunya udah ada top down view kayak gini, dan juga ada rear view yang ada dynamic guidance line yang smooth banget. Ini nggak kalah smooth sama sistemnya Mercedes-Benz. Sumpah, ini untuk mobil Asia gue belum menemukan dynamic guidance line yang sesmooth Omoda 5 ini, karena ini halus banget. Bahkan dia ada 3D mode. Kalau kalian pengen seperti ini, Alex lagi buka pintu makanya agak mensong di sini gambarnya. Tapi kalian bisa lihat-lihat kayak gini. Sambil jalan pun bisa ya, jadi langsung kelihatan live view-nya, dan ini keren banget cuy. Ini Ipang lagi jalan kelihatan tuh kan di situ. Tuh, langsung jadi gede, jadi Titan. Jadi Titan. Tapi bagus banget, maksudnya ini tuh udah European banget. Kalian bisa dapat ini di bawah 400 juta. It's fucking nonsense gitu kan, kayak keren banget. Di bagian kirinya ada rem parkir atau electric parking brake yang sudah elektrik dengan auto hold juga. Di belakangnya ada driving mode. Driving mode dari mobil ini seperti yang gue bilang di driving impression, cuman ada 2. Ada eco dan ada sport. Iya, kalian bisa lihat di sini. Kalau gue pencet dia ganti ke mode sport. Kalau ganti pencet lagi gue akan kembali ke mode eco. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Pilihannya tuh hemat atau kenceng. Jadi kayak agak unik. Di belakangnya hazard. Dari bagian kanannya ada capacitive touch button lagi untuk 360 kamera. Langsung nyala. Balik ke home. Dan ada volume knob. Ini yang gue suka. Manufaktur tuh dengerin gitu ya. Kalau untuk volume tuh kita nggak suka yang begini-gini. Kita sukanya tuh dial. Dan di sini mereka masih pakai dial untuk volumenya. Nice, Cherry. Kita sangat suka. Matiin, nggak pencet bagian tengahnya. Ke belakang lagi ada cup holder 2 buah di bagian sininya, dan juga ada tombol untuk buka armrestnya. Armrestnya pun empuk, kukulitan dengan jahitan warna brass di bagian sini. Kalau kita buka, nah di dalam sini selain dia console boxnya lumayan besar karena dia kayak ke bagian dalam depan sini juga ya, tapi ini juga berfungsi sebagai cooler box. Iya, kenapa? Karena AC itu bisa dialirin ke sini dan dibuka di bagian dalamnya, sehingga kalau kalian taruh minuman di sini itu bisa dingin. Nice, keren. Nah, lanjut ke bagian joknya. Joknya juga pastinya kayak gue bilang kukulitan. Dia modelnya sport bucket seat seperti ini, jadi tidak bisa adjustable headrest di depan, tapi posisi duduknya udah enak lah. Gabungan antara perforated di bagian tengah yang fungsional, karena kayak gue bilang jok ini ventilated seat dengan piping dan stitching warna brass di bagian pinggirnya. Pengaturan joknya juga sudah elektrik tentunya. Dia bisa sliding, reclining, dan juga ada seat height adjuster. Iya, jadi naik turun pun sudah bisa. Di sini pun juga sudah elektrik, jadi kedua depannya udah elektrik. Nice banget, nice. Udah canggih lah. Nah, masuk ke bagian steering wheel. Steering wheelnya ini sendiri dia sudah full leather wrap dan dia flat bottom design, jadi sangat sporty dengan aksen piano black di bagian sini. Ada aksen lagi satin chrome di bagian bawahnya. Logo Cherry di tengahnya itu bukan logo yang depan, tapi logo yang kayak belakang. Jadi kayak lettering Cherry gini ya. Klakson seperti ini. Lagi-lagi udah premium banget.
Dan setirnya ini dia bisa di-adjust, lengkap, tilt, dan juga teleskopik. Walaupun seperti yang gue bilang driving impression, sayangnya untuk selera gue dia agak sedikit terlalu ngetilt ke depan gitu ya. Kalau dia bisa ditegakin ke belakang sedikit bakal lebih enak lagi. Tapi ya denger-dengar memang orang di China sana ya lebih suka posisi yang seperti ini. Makanya kebanyakan mobil China itu posisi kayak gini. Tapi ya ini nggak yang terlalu parah lah, masih still oke. Nah, ke bagian kanan steering switch-nya pun ada untuk kayak audio steering, ada mode, ada sync track, ada volume, ada mute, ada bluetooth teleponi, favorite button, dan voice command. Nah, ke bagian kiri ada untuk mengatur cruise control yang sudah adaptif pula. Jadi kalian bisa ngatur itu di sini, termasuk untuk ngatur bagian speedometernya juga. Di sini, jadi kalau kalian misalnya lagi jalan, ini ada logo setir yang ada huruf A-nya. Ini untuk kayak lane keeping assist, untuk auto steering gitu ya. Nah, ini lagi belum bisa nyala karena kita lagi ini. Kalian bisa ngatur jaraknya di sini juga. Kalian bisa ngatur ininya juga, apa tuh? MID di bagian tengah sini. Bahas detail speedometer, dia bentuknya seperti ini. Jadi dia sudah full layar dan ini temanya sedang pilihan yang mode klasik. Dan ini menjadi mode yang favorit kita karena dia ada analog dialnya. Nah, di bagian kiri speedometer sampai 220. Kita pun sudah coba tarik mobil ini dan dia bisa mencapai 190 aja, itu lumayan effortless ya. Jadi gue yakin sebenarnya 200 tuh masih bisa nyampe kalau tolnya cukup panjang. Bagian kanan ada RPM gauge, yang di tengah ada digital juga, dan di bawah sini ada fuel gauge, kanannya ada temperature. Nah, di bagian tengah ada MID besar nih, dan ini pun MID-nya tengah sini kan ada mobil Omodanya nih. Ini kalian bisa ngelihat surrounding traffic, jadi dia bisa baca traffic di sekitar mobilnya, mirip kayak Civic Turbo terbaru. Jadi kalau misalnya ada truk, ini kelihatan truk di sini. Kalau ada mobil atau motor bakal kelihatan di sini gitu ya. Jadi dia bacanya real time, dan itu menurut gue canggih banget. Di bawah ada gear indikator, ada untuk seat belt indikator yang udah lengkap banget, dan di atas ada 3 buah menu. Ini menu untuk yang ADAS atau Adaptive Cruise Control-nya, kalian bisa set juga di bagian sininya. Kalau kalian geser ke kiri, ini akan untuk media yang lagi bermain, geser kiri lagi. Ini untuk setting, ada fatigue driving notice, ada maintenance mileage, dan ada untuk warning. Dan kiri lagi, ini untuk informasi berkendara, kayak contohnya trip A, trip B gitu ya. Ada untuk instant fuel consumption, dan juga ada untuk tire pressure monitoring system yang udah lengkap juga, derajat dan juga tekanannya. Nice. Lampu sudah auto, wiper pun sudah auto, jadi kalian nggak perlu sentuh-sentuh lagi. Ke bagian kanan driver ini ada tombol untuk buka power tailgate di bagian belakang. Dan bicara soal door trimnya dari atas memang warnanya full black, tapi lagi-lagi ada aksen yang warnanya brass gitu ya ke bagian atas, yang menurut gue itu lagi kekinian banget. Nah, di bawahnya ada garis yang ambient light. Itu mungkin kalian bisa lihat di situ lagi warna merah sekarang. Itu ambient light yang bisa kalian ubah-ubah warnanya. Nah, armrestnya sudah padding empuk, kukulitan dengan jahitan yang berwarna brass pula. Power window sudah all auto di keempat pintunya. Di bawah ada door pocket dan ada bottle holder juga, termasuk ada speaker juga di bagian bawahnya. Dan walaupun speaker di bagian bawah polos, kalian bisa melihat kalau speaker di bagian atas sini di pilar sudah berlabelkan Sony. Iya, jadi mobil ini sudah punya premium sound by Sony juga. Ke atas, kaca tengah sudah elektrokromatik alias sudah auto dimming, jadi udah canggih. Dan masuk ke bagian atas, overhead console, dia warna roof liningnya tuh warna abu-abu terang gini ya. Overhead console ini pun ada housing untuk lampu baca yang dua-duanya sudah LED dan nyalanya tuh berpendar, jadi udah keren. Termasuk ada untuk buka sunroofnya. Nah, memang sunroofnya ini nggak yang gede-gede amat, tapi menurut gue ini udah cukup sih untuk kalian ya berkeren-kerenan lah ya. Ya udah oke gitu, nggak masalah. Bikin aura kabinnya jadi kesan lebih lega lagi karena kan mobil ini atapnya agak rendah gitu. Nah, 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya yang lengkap dengan ada LED di bagian atasnya juga buat ngaca, dan ada 2 buah card holder di kanan dan kirinya. Dan kalau kalian lupa matiin lampu di bagian atas ini, kalian tutup, dia akan otomatis mati sendiri. Termasuk ada juga grab handle untuk 3 titik kecuali drivernya. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Chery Omoda 5. Pintu belakangnya sama solidnya sama yang depan gitu ya. Nah, sayangnya di belakang sini tidak ada emboss Omoda di bagian karpetnya, tapi ya udah oke lah. Oke. Masuknya pun karena atapnya agak sloping, memang kalian harus agak nunduk sedikit, tapi nggak yang terlalu parah banget. Tuh, tutup blep gitu ya. Kita suka banget buka tutup pintu yang mobil ini karena terasa sangat solid sekali, paling solid di kelasnya. Nah, begini juga serasa duduk di baris kedua dari si Chery Omoda 5. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di belakang sini,
Ya memang untuk ruangan dia bukan yang terlega di kelasnya, tapi masih lebih dari cukup menurut gua, karena di sini gua masih ada sekitar 4 jari ke bagian jok depannya, karena jok depannya walaupun dia besar dan ada aksen satin chrome-nya gitu, di bagian sini kan bolong kayak sport bucket seats gitu, tapi di bawahnya itu agak mencolok ke bagian depan, jadi memberikan knee room yang lebih oke di bagian bawahnya. Nah, kaki pun dia nggak terlalu bisa dimolosin ke kolong jok depan, jadi ya seperti ini aja. Tapi yang gue suka dia base joknya itu nggak yang terlalu tinggi, jadi nggak yang terlalu bikin kalian dingklik gitu ya. Dan di sini pun joknya sama kayak di depan, dia kukulitan dengan aksen perforated di bagian tengah, ada jahitan brass di bagian sampingnya, termasuk lengkap dengan 3 buah headrest yang bisa dinaikin di baris kedua. Udah enak nih sebenarnya. Nah, kalau kalian ke bagian duduk di bagian tengah, di sini memang ada hump yang kecil gitu ya, nggak terlalu besar, jadi kalian masih bisa napakin kaki di tengah sebenarnya kayak gini, masih bisa. Karena kan mobil ini front wheel drive gitu ya, ini masih enak lah, humpnya tidak mengganggu kaki kalian. Tapi memang paling enak sih berdua di belakang. Kenapa? Karena kalau berdua kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini yang empuk dan pastinya ngelok, tidak ngeplek seperti HRV. Jadi ini kayak mantep gitu ya. Termasuk ada 2 buah cup holder di bagian tengahnya. Nah, penyimpanan di belakang selain cup holder di bagian tengah sini, ada juga seat back pocket di masing-masing jok depannya, termasuk di door trim. Nah, itu dari atas sampai bawah sama kayak di depan, jadi dia full black, tapi lagi-lagi tetap ada aksen brass alias kayak warna perunggu di bagian tengahnya situ, ada black woodnya, dan ada empuk-empukan untuk armrest kalian taruh tangan. Power window udah all auto, dan di bawah pun ada door pocket alias untuk naruh botolnya lagi. Dan kalau kalian lihat speakernya, selain speaker di bawah, dia bahkan ada tweeter untuk baris kedua. Iya. Jadi untuk di belakang sini, suaranya pun lagi-lagi udah lumayan oke banget untuk kelasnya. Nice. Fitur di tengah ada lubang AC. Nah, lubang AC ini bisa kalian buka dan tutup, tapi untuk fan speed dan untuk temperature memang ngikut yang depan aja. Tapi at least oke lah, bisa bikin kadem baris kedua lebih adem. Bahkan ada aksen satin chrome-nya loh di sini. Jadi kesannya mewah juga. Ada buat ngecharge di bagian tengah sini, dan ini USB Type A ya. Kalian tinggal colok aja kabel, bisa langsung ngecharge dengan sangat mudah. Di atas grab handle yang model retract, dan juga ada hook buat kalian gantung-gantungin baju, serta di tengah ada lampu baca yang kalau kalian pencet juga sudah LED, menyorotnya ke kanan dan ke kiri, dan ini pun ya udah kelihatan cantik lah desainnya untuk lampu baris kedua. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Chery Omoda 5. Nah, ini gue udah pegang kuncinya, dia udah punya fitur Smart Power Tailgate, tinggal kita deketin aja, ada animasinya, dan kalau kita udah mendekat, dia akan ngedip beberapa kali. Kalau udah, dia akan confirm. Kita tinggal mundur dikit, dia akan membuka bagasinya secara otomatis tanpa kita sentuh apa-apa. Jadi sangat berguna pada saat kita lagi bawa barang banyak gitu ya, nggak perlu ngeluarin kunci dari tas. Oke lah. Sisanya kalian tetap bisa buka lewat tombol elektrik di bagian belakang, atau buka lewat button yang ada di bagian sebelah driver, atau buka pencet di kuncinya juga bisa. Jadi banyak cara bukanya. Nah, di belakang sini ada tonneau cover yang besar yang menutup semua belanjaan kalian di sini, jadi tidak terlihat oleh mata-mata di luar yang nakal. Dan di bagian dalam sini pun bawahnya dilapis bahan sejenis wool, yang tentunya ini sebenarnya oke lah untuk kelasnya, dia cukup besar gitu ya. Kalau kalian pengen masukin 2 koper large di sini tidur, ataupun 3 koper cabin, itu masih masuk ke bagian sini. Dan di bagian bawahnya tentunya false floor, kita masih bisa buka lagi. Nah, ini pertama-tama ada styrofoam untuk kalian nyimpen barang-barang yang tipis. Mungkin kalian bisa nyimpen laptop di sini gitu, itu masih bisa. Termasuk ada untuk nyimpen segitiga pengamannya flush di bagian sebelah sininya. Kalau kalian pengen buka lagi, ini masih bisa dibuka untuk nge-reveal spare tire. Nah, spare tire juga masih space saver di bagian bawah sini. Lagi-lagi ada tempat penyimpanan buat segitiganya, jadi segitiga banyak gitu ya, satu buat depan, satu buat belakang. Dan di tengahnya pun ada penyimpanan buat toolkitnya, dari dongkrak gitu-gitu, ada lengkap di bagian tengah sininya. Nice. Nah, kemudian kalau misalnya kalian butuh ruangan lebih di bagian belakang sini, tentunya jok baris kedua ini bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Gua buka dulu tonneau covernya dengan sangat mudah sekali. Kalau kalian pengen lipat, langsung kalian bisa akses langsung dari bagian belakang sininya. Kalian dorong ke depan aja. Nah, kalau sudah, ini langsung jadi completely flat floor dari belakang sampai ke baris kedua. Jadi kalau kalian pengen bawa item yang panjang, tidak perlu kalian angkat, bisa langsung kalian sorong ke bagian depannya. Dan di belakang sini ada beberapa fitur juga, contohnya ada lampu dan juga ada 12 volt socket yang kalian bisa colok-colok untuk keperluan
vacuum cleaner dan lain-lain di bagian belakang sini. Oke ya. Nah, ini pun tentunya mobilnya tidak punya load lip sama sekali, karena kalau kalian lihat ini tuh rata. Jadi kalau kalian pengen ngeluarin barang yang berat, galon gitu-gitu, nggak perlu kalian angkat, kalian bisa langsung tarik ke belakang, dan ada plastik seal plate yang melindunginya di bagian bawah sini. Untuk nutupnya, tinggal pencet tombol yang ada di bagian sebelah sini. Walaupun parasnya keren dan fiturnya fantastis, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 knowing kami temukan di Chery Omoda 5. Lampu dari si Chery Omoda 5 ini sudah full LED, dari tail lights, headlights, cabin, sampai baris kedua, full LED semua, kecuali satu. Lampu di bagasinya. Lampu bagasinya masih bohlam pijar kuning seperti ini. Kenapa enggak LED juga gitu kan? Dan itu cuma satu-satunya bohlam di mobil ini. Why? Berhubung bahasa Mandarin kadang sulit ditranslate ke Inggris, di Omoda 5 ini pun masih ada beberapa typo untuk Inggrisnya. Contohnya pas forward collision warningnya nyala, tulisannya FCW Activate. Bukan activated, tapi activate. Yang terakhir gue tahu, activate itu merek obat batuk. Mobil ini kan mengedepankan high-tech, iya, kesannya itu canggih, futuristik gitu ya. Tapi ada satu hal yang mirip seperti mobil tahun 90-an, yaitu pembukaan tangki bensinnya. Dia masih di sini di bawah dengan model tuas tariknya. Kayak gini. Namun tenang, sebagai calon crossover terbaik di bawah 400 juta, ia bisa bikin HRV ketar-ketir dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tersinggung yang kami temukan di Chery Omoda 5. Kalau kalian gak suka dengan shifting otomatis dari transmisi CVT bawaan Omoda 5 ini, kan mobil ini punya manual shift mode. Kalian masukin ke D. Nah, tapi di sini kan nggak ada pedal shifter. Di sini juga nggak ada yang kalian bisa ke kanan kiriin kayak joystick BMW gitu ya. Dia cuma bisa maju mundur doang. Jadi gimana cara masuk manual shift mode-nya? Caranya adalah kalian tinggal tahan tombol yang ada di bagian jempol sebelah sini. Ini kan sekarang di D nih. Kelihatan ya nyala di D. Kalau kita tahan nih 3 detik kurang lebih. Nah, dia akan pindah ke plus minusnya. Jadi sekarang fungsi ke depan ke belakang ini udah berubah jadi fungsi untuk manual shift mode-nya. Kalau kalian pengen balikin ke D lagi, sama caranya. Kalian tahan tombol ini 3 detik. Balik lagi ke D. Fitur ambient light dari Chery Omoda 5 ini bahkan ada animasinya. Contohnya yang di bagian sini nih, yang di bagian dashboard. Nah ini kalau mati, ini nyatu ke bagian sini, nggak kelihatan. Kalau kalian nyalain lampu senja, nah dia langsung kelihatan ya, patternnya kayak wave gini. Nah kalau kalian misalnya main AC contohnya, ini tuh animated. Jadi misalnya gue kecilin AC, tuh, gue gedein AC, tuh, dari kanan ke kiri. Jadi mirip seperti animated ambient light yang kalian temukan di Mercedes S-Class misalnya. Kalian kalau kecilin AC, kalian gedein AC, itu dia ada animasinya yang mengikuti. MID dari si Omoda 5 ini selain dia cukup canggih untuk nampilin real time traffic di bagian kanan kiri depan mobilnya, di bagian sini langsung, dia pun ada yang lucu. Jadi pas kalian nyalain adaptive cruise control terus kalian ngegas gitu ya, atau misalnya dia detect mobil depan kosong gitu terus dia ngegas, ini tuh ada animasi kayak power booster gitu. Jadi kayak pakai nos di bagian knalpot Omoda sini itu kayak keluar api gitu, kayak gitu di bagian sininya. Dan itu cukup menghibur dan ngingetin kita ke animation di mobil-mobil game jadul seperti Need for Speed Underground. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun review kita mengenai si Chery Omoda 5 tahun 2023. Auto lock ya, pas gue menjauh dia langsung mengunci sendiri. Impresi gue terhadap mobil ini itu memang cukup bikin gue kaget dan terkesan. Iya, kenapa? Karena selama ini di Indonesia pas kita mereview mobil asal China, ekspektasi kita memang nggak tinggi-tinggi amat gitu. Tapi begitu mencoba Omoda 5 ini udah bukan lawannya Jepang atau Korea lagi. Iya, Omoda 5 ini udah setingkat dan bisa banget ngelawan crossover kompak dari Eropa. Sebut saja contohnya seperti Mercedes GLA ataupun BMW X1 gitu ya. Ini mampu lawan itu. Kenapa? Karena memang ternyata kualitasnya sebegitu. Mulai dari fiturnya yang lengkap, build quality yang solid banget, peredaman yang baik, suspensi yang nyaman, performa turbo yang di atas HRV RS, dan harga yang hard to believe banget. Untuk tipe paling atas seperti ini yang RZ itu masih ada di 390 jutaan rupiah, yang artinya dia jauh lebih terjangkau dibanding rival-rivalnya dari Korea maupun Jepang. Kereta aja kan tipe teratas yang Prep udah tembus 400, HRV yang dari Honda itu yang RS udah tembus
500 juta, jadi mahal banget. Ini bisa dibilang mungkin best bargain crossover of the century. Iya, karena luar biasa banget antara harga dengan fitur dengan kenyamanannya. Mungkin kalian harus coba lihat langsung atau coba test drive sendiri untuk merasakan apa yang gua maksud. Karena mobil ini bikin gua jadi bertanya-tanya seberapa besar keuntungan pabrikan Jepang gitu. Karena mereka bisa bikin kayak gini dengan harga di bawah 400 juta gitu. Jadi nice banget Chery Indonesia, comeback-nya luar biasa. Maka kita berikan specialty code shoutout ke Chery Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Chery Omoda 5 ini di Laknat Soto Jangki. Bahkan kita kemarin sempat ke Semarang naik mobil ini untuk attend Road to OLX Autos IMX 2023 Chapter Semarang. Dan perjalanan kita luar biasa enak banget. Dan nanti konon katanya mereka pengen memasukkan juga ke Indonesia Omoda 5 versi listrik, dan itu kita juga sangat nantikan banget. Kalau yang versi internal combustion udah enak ini, pasti versi yang EV-nya bakal lebih silent, lebih nyaman, dan lebih efisien lagi. Kita tunggu aja. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Karena subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknat Soto Jangki sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi yang menarik dan pasti review mobil yang keren seperti ini juga. Oke, sekian aja Chery Omoda 5 yang kita bisa bilang sebagai the best crossover under 400 million ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.